Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Dwi Kusuma Wardani dari kelas Olea NIM belakang 003 nomor absen 1. Di sini saya akan redemonstrasi penata laksanaan atoni atau uteri, khususnya yaitu KBI dan KBE. Langsung saja, di sini saya akan menyebutkan peralatan yang akan dibutuhkan pada saat KBE dan KBI. Jadi yang pertama kita akan membutuhkan handscoon. Kita membutuhkan handscoon pendek dan juga handscoon yang panjang sampai siku. Lalu selanjutnya kita membutuhkan kasa kering dan selanjutnya ada kateter. Kateter ada dua, kateter besar dan juga kecil. Yang kecil untuk pengeluaran urin, kalau yang besar itu untuk kandung kateter. Langkah selanjutnya. Lalu kita membutuhkan dua spuit. Nah, kita juga membutuhkan dua obat uteretonika. Yang pertama ada oksitosinnya itu kita membutuhkan 2 ampul, setiap ampul ada 10 IU. Lalu yang uteretonika yang kedua itu kita membutuhkan ergometrin apabila si ibunya tidak mempunyai riwayat hipertensi. Apabila memiliki riwayat hipertensi kita membutuhkan misoprostol. Lalu kita membutuhkan tampon kasa, ada wadah DTT dan juga air bersih, lalu APD, tempat sampah, dan lain-lain. Untuk APD-nya kita menggunakan masker. Apabila di lengkap kita juga boleh memakai face shield lalu gaun seperti ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan langkah sebelum penata laksanaan KBI dan juga KBI. Jadi langkah awal kita harus mencuci tangan 6 langkah seperti biasanya, lalu memakai handscoon yang bagian kanan saja. Selanjutnya menyiapkan uteretonika, ada 2 yaitu oksitosin, 2 ampul dan juga ergometrin. Untuk yang oksitosin itu untuk disuntikkan ke RL 500 cc, lalu yang ergometrin itu 1 cc untuk disuntikan di paha ibu. Lalu selanjutnya kita menyampaikan inform consent kepada ibu, lalu menyampaikan empati, simpati juga, menjelaskan tata cara KBI dan KBI seperti ini. Kurang lebih, ibu, mohon maaf ibu, ini adiknya sudah lahir, akan tetapi ini ada perdarahan. Lalu saya akan mencoba membantu untuk memberhentikan perdarahannya ibu dengan cara saya nanti masuk ke vagina ibu, nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman atau kurang nyaman, akan tetapi itu akan membantu perdarahan ibu akan berhenti. Lalu bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Seperti itu. Dan juga menyampaikan empati, ibu tenang aja, nggak usah takut, ini demi keselamatan ibu juga biar perdarahannya berhenti, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apabila ibu sudah berkenan, sudah siap, maka posisikan pasien pada posisi dorsal recumbens. Lalu di vulva hygiene seperti biasanya, labia mayora kanan kiri, minora kanan kiri, vestibulum sampai anus. Lalu selanjutnya cek pada kandung kemih. Cek kandung kemih, apabila penuh maka lakukan kateterisasi. Lalu selanjutnya lepas handscoon, dicuci pada DTT dan juga air bersih. Demonstrasi inti yaitu melakukan KBI dan juga KBE. Langkah pertamanya kita akan menggunakan handscoon panjang sampai siku. Karena ini alatnya seadanya sehingga kita menganggapnya ini sampai siku saja, karena tangan kita itu nanti akan masuk ke vagina ibu, seperti itu. Lalu selanjutnya membersihkan daerah vagina itu apabila ada bekuan darah menggunakan kapas. Permisi ya ibu, akan saya bersihkan dulu. Bersihkan lagi apabila masih ada, karena itu akan mengganggu dari mana munculnya perdarahan tersebut. Sudah dibuang. Lalu langkah selanjutnya itu memasukkan tangan kanan kita secara obstetrik seperti ini, menggunakan tangan kanan. Lalu tangan kiri kita itu menekan di korpus ibu seperti ini. Kita
jelaskan kepada ibu tadi udah. Lalu ibu, ini tangan saya masuk ya, ditahan sebentar. Jadi seperti ini, dimasukkan secara perlahan. Tangan kanan kita di atas serviks, seperti ini. Nah, tangan ibu jari kita itu mengepal dari ke dalam, lalu menekan secara dorsokranial seperti ini, ditekan selama 5 menit, lalu ditunggu. Apabila uterus itu seperti menebal gitu, berarti ada kontraksi. Nah, tapi apabila tidak ada penebalan, tidak ada kontraksi, lalu berarti KBI ini tidak berhasil. Dilanjutkan dengan suntikan uterotonika, ergometrin, atau infus RL yang telah diberi oksi. Nah, dilanjutkan dengan KBE. Nah, tidak mungkin kita itu melakukan langsung bebarengan seperti itu, sehingga dibantu oleh keluarga. Jadi apabila ada keluarganya, ibu mohon maaf ini dibantu ya. Jadi tangan ibunya itu ada di luar perut. Langkahnya seperti ini. Apabila mohon maaf, ini tangan saya double, juga karena tidak ada pasien di sekitar saya ini, tidak ada yang membantu, sehingga seperti ini. Ibu, ini tangan kirinya memegang korpus ya, seperti tangan di kiri saya ini. Lalu yang tangan kanan seperti ini, di atas di supra simfisis. Nah, ditekan terus seperti ini. Apabila sudah kuat, nah tangan bidannya boleh keluar secara perlahan seperti itu. Nah, keluarnya itu juga secara obstetrik, kan tadi seperti ini. Nah, dikeluarkan secara perlahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemberian uterotonika. Uterotonika di sini ada 2, yaitu oksitosin dan juga ergometrin apabila tidak ada keluhan hipertensi pada pasien. Lalu untuk yang oksitosin ini diberikan di infus RL 500 cc sebanyak 2 ampul. Setiap ampulnya ada 10 IU international unit. Lalu yang ergometrin ini disuntikan di paha 1/3 atas paha kanan si ibu. Lalu apabila sudah diobservasi ibunya, lalu apabila perdarahan sudah berhenti dan juga kontraksinya sudah mulai membaik, maka tidak perlu dilanjutkan di kondom kateter. Seperti itu. Terima kasih. Sekian kurang lebih seperti itu penata laksanaan pada atonia uteri KBI dan juga KBE. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya Nindya Dugu Sumawardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.